Tim gabungan Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membongkar Yang ini juga penyelundupan, tapi 1 ton lebih sisik terenggiling dalam operasi. ini yang mencengangkan. Di sini kami akan membahas kasus dengan tema eksploitasi sumber daya alam. Kasus ini terjadi di Sumatera Utara. Kasus perdagangan ilegal 1,2 ton sisik terenggiling di Sumatera Utara menjadi sorotan nasional. Tim gabungan Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membongkar sindikat penjualan 1 ton lebih sisik terenggiling di Kabupaten Asahan. Petugas juga mengamankan 4 pelaku, 3 diantaranya oknum aparat. Tim gabungan Gakum KLHK bersama Pomdam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penjualan 1 ton lebih sisik terenggiling dalam operasi gabungan penindakan peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi di Kisaran, Kabupaten Asahan. Terenggiling merupakan satwa yang dilindungi undang-undang karena populasinya terus menurun akibat perburuan. Sisiknya kerap dijual di pasar gelap internasional karena dianggap memiliki khasiat dan nilai ekonomi. Pada bulan November 2024, tim Balai Penegak Hukum KLHK di wilayah Sumatera Utara menggerebek 2 lokasi di Kabupaten Asahan. Pada penggerebekan itu menemukan 322 kg dan 858 kg sisik terenggiling. Kisaran itu sebesar 1,2 ton. Nah, jumlah tersebut diperkirakan berasal dari 5.900 ekor terenggiling yang dibunuh secara ilegal. Hal ini menunjukkan betapa masifnya perdagangan satwa langka yang masih banyak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Dari pantauan di lapangan, tersangka utama Agus Simatupang akan segera menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kisaran. Perbuatannya dalam terbukti melanggar pasal 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ancaman hukumannya sangat berat, yakni pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 5 miliar. Sumber dari penegak hukum juga menjelaskan bahwa adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri, namun masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penelusuran, kasus ini menjadi bukti bahwa perdagangan satwa liar di Indonesia belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan dan memberikan hukuman maksimal bagi para pelaku. Tim Peliput Tempo melaporkan, sidang lanjutan akan menjadi penentu sejauh mana hukum dapat melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan. Untuk memahami penyebab utama kasus ini, kami menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone ini digunakan untuk memperjelas akar penyebab kasus penjualan 1,2 ton sisik terenggiling. Melalui 6 faktor utama, diagram ini membantu kita melihat masalah secara terstruktur dan memahami bagaimana tiap faktor saling berpengaruh. Nah, ada 6 faktor. Yang pertama, faktor manusia. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, individu tergoda keuntungan besar dari perdagangan ilegal satwa. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hewan langka masih rendah. Lalu selanjutnya, metode. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengawasan perdagangan satwa dilindungi belum konsisten. Yang kedua, penegakan hukum lambat dan berbelit-belit. Yang ketiga, koordinasi antar instansi seperti kehutanan, kepolisian, dan bea cukai kurang optimal. Selanjutnya, ada faktor material. Terbagi menjadi 3.
Yang pertama, sisik terenggiling mudah disamarkan dengan produk lain. Yang kedua, fasilitas penyimpanan barang bukti satwa kurang memadai. Dan yang ketiga, sulit melacak asal-usul barang karena distribusi lintas daerah. Selanjutnya ada alat atau mesin. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat deteksi di pelabuhan dan pos perbatasan masih sangat terbatas. Yang kedua, sistem pendataan perdagangan online belum mampu mendeteksi jual beli ilegal. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, habitat terenggiling semakin sempit sehingga mudah ditangkap. Yang kedua, perburuan liar meningkat akibat pengawasan hutan yang masih lemah. Dan yang ketiga, permintaan internasional terhadap sisik terenggiling untuk kosmetik dan obat tradisional sangat tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada faktor pengukuran. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kasus perdagangan satwa liar kurang transparan. Yang kedua, keberhasilan penegakan hukum masih diukur dari jumlah kasus tertangkap, bukan pencegahan. Melalui penjelasan ini, terlihat bahwa kasus tersebut dipicu oleh faktor manusia, kelemahan sistem teknologi, serta tingginya permintaan pasar. Harapannya, pemahaman ini dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong penguatan pengawasan untuk mencegah perdagangan satwa yang dilindungi. Je rêvais d'un monde nouveau, sans excès cette fois.